Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Prasetya Fadaditya yang selama 30 menit ke depan akan menemani Anda dengan cerita-cerita menarik di sepak bola hanya di propaganda program sepak bola untuk Anda. Di episode kali ini saya sudah kedatangan tamu yaitu Bung Aun. Selamat malam Bung Aun, sudah lama tidak berjumpa ya. Ya, malam Bung Adit, apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Baik, baik Bung Aun. Apakah sehat ya sekarang ya? Sehat, alhamdulillah Di sehat. tengah pandemi virus corona ini banyak dari kita yang harus berjuang. Betul. Karena mungkin ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang pekerjaannya harus dirumahkan. Kalau Bung Aun sendiri masih memerhatikan sepak bola? Walaupun sekarang pekerjaan saya udah bukan jurnalis lagi ya, Iya. Bung Adit, tapi masih lah karena sebagian dari hidup, part of life yang nggak bisa ditinggalkan, jadi masih mengawati sepak bola gitu. Masih mainin sepak bola ya? Bung Aun ini kan S1-nya lulusan ilmu Hubungan internasional, hubungan iya. internasional. Dan seperti yang kita tahu ya Un, bahwa di kehidupan ini tuh nggak pernah ada satu hal yang lurus gitu. Ya, Pasti selalu pasti ada dua ada hal dinamika. ada dua hal yang berbeda gitu. Ada biasanya nih kalau soal maju ke depan itu tuh ada dua golongan. Golongan yang menginginkan perubahan dan golongan yang ya udah sih kalau mau berubah santai aja gitu kan. Iya. Mungkin istilahnya ada kaum yang puritan gitu dan ada yang reformis. Di sepak bola juga sama kan? Pasti ada. Nah, kalau Aun nih masuknya menggolongkan diri sebagai kelompok yang mana? Kalau saya lebih menggolongkan diri saya strukturalis, Bung Adit. Maksudnya Strukturalis justru. strukturalis ini saya posisinya di tengah-tengah. Hmm. Ada beberapa bagian yang saya pro banget terhadap revolusi sepak bola. Maksudnya penggunaan teknologi, terus juga pembenahan aturan. Tapi di sisi lain saya juga merasa kalau state of the art-nya sepak bola itu masih harus tetap ada gitu. Di sisi manusianya, karena yang main manusia kan. Kalau misalnya full teknologi kadang-kadang jadi ada beberapa aspek yang jadi amat disayangkan gitu. Kayak ada aspek yang kalau misalnya terlalu teknologi akan mengurangi Sisi humanisnya ya. sisi humanis sepak bola dan permainannya itu. Gitu. Nah, kalau misalnya kita bicara soal aturan di sepak bola, kan ada yang namanya IFAB, Iya. International Football Association Association Board. Board. Dan mereka ini mengurus soal ya pokoknya aturan-aturan di sepak bola ya Un ya. Itu tuh sebenarnya apa sih Un, IFAB ini Un? Sebenarnya si IFAB ini membawahi kalau mereka menuliskannya adalah mereka menjaga law of the game-nya sepak bola. Aturannya gitu. Ya, menjaga aturan-aturannya sepak bola. Dalam artian menjaga ini mereka bukan cuma meregulasi, maksudnya bikin, tapi juga menjaga ya itu sepak bola itu bisa menyerap keinginan dua pihak yang tadi Bung Adit sebutkan, baik yang reformis maupun yang puritan. Gimana sih aturan-aturan sepak bola ini diharapkan bisa terus relevan gitu sama zaman, tapi di sisi lain aturan-aturan ini juga diharapkan tetap menjaga orisinalitas sepak bolanya juga gitu. Karena kan sebenarnya sepak bola sendiri kalau secara sejarah tuh ditemukannya di Cina ya, permainan yang menendang-nendang sesuatu itu. Cuma kalau sepak bolanya sendiri, aturannya sendiri kan yang diakui itu yang di Inggris kan sebenarnya. Betul. Makanya kenapa Inggris disebut sebagai penemu sepak bola modern. Iya. Nah, kalau saya nggak salah ingat kan di FAB ini mayoritas anggotanya ini di Britania Raya ya kalau nggak Iya. salah. Dan ini tuh bikin beberapa keputusan ya kayak di veto sama mereka aja gitu. Iya. Kayak misalkan satu pengen ada perubahan. Kalau misalkan yang anggota Britanianya nggak mau ya di veto aja gitu. Iya. Karena mereka punya jumlah yang lebih banyak kan. Betul. Nah kalau menurut tahun sistem seperti ini tuh sebenarnya masih layak dipertahankan atau dan ini ya kayak kenapa dia ada di luar FIFA gitu? Kenapa nggak ada di dalam FIFA? Nah itu juga memang yang jadi pertanyaan saya, maksudnya kenapa mereka nggak menjadi bagian dari si FIFA-nya itu sendiri? Karena kan nantinya jadi gak ada kontrol kan terhadap law of the game-nya gitu. Jadi FIFA cuma sebatas menaungi doang gitu, menaungi induk, kan posisinya FIFA itu induk organisasi sepak bola internasional, tapi dia tidak membawahi IFAB ini. Posisinya partner bahkan kalau saya nggak salah. Ini yang sering jadi masalah juga, terutama yang tadi yang Bung Adit bilang, karena mayoritas anggotanya orang ya, dari Britania gitu. Yang dipakai jadinya fenomena yang terjadi di Britania. Pembuatan hukum, terus juga pembuatan aturan baru, perubahan aturan itu sendiri kadang adalah fenomena yang terjadi di Inggris. Tapi juga tidak salah karena kan katanya liga terbaik di dunia kan. Premier League. Premier League katanya. Acuan lah. Bahkan dalam berbanyak aspek itu masih jadi acuan. Padahal kalau misalnya mau nanyain real football buat saya sendiri,
negara Eropa lain juga menawarkan fenomena-fenomena tersendiri gitu. Kayak misalnya Bundesliga juga punya fenomenanya masing-masing. Menurut saya harusnya bisa lebih fair sih dalam pembuatan aturan ini. Terutama veto itu kan. Karena yang terjadi di dunia internasional pun sering terjadi masalah karena 5 Dewan Keamanan PBB ini punya hak veto untuk melakukan veto terhadap regulasi yang sebenarnya bisa dilakukan gitu. Nah ini kan saat kita ngomongin soal aturan ya Un ya. Apakah semua aturan yang ada di FIFA itu memang harus lewat IFAB? Apakah FIFA nggak bisa bikin sendiri gitu? Sebenarnya jadinya law of the game FIFA itu law of the game sepak bola secara general. Yang dikeluarkan oleh IFAB itu jadinya khusus profesional football. Walaupun akhirnya kadang-kadang kan si semi pro dan amatir juga ngikutin si yang profesional kan, karena mereka juga mau menuju ke sana gitu. Itu yang jadi concernnya sebenarnya. IFAB ini lebih banyak membuat aturan soal profesional football sebenarnya. Karena khasnya orang Eropa ini, Bung Adit, mereka kalau misalnya bisa bikin aturan sedetail mungkin, mereka bakal bikin gitu. Itulah yang jadi kadang ribet juga untuk orang-orang lain di luar Eropa. Karena kadang kita nggak tahu, karena kan ada yang namanya dinamika ya. Di Eropa seperti apa landscape-nya, ternyata di Asia juga beda. Itu yang nggak bisa diterapkan di hal lain. Karena yang saya lihat ada banyak beberapa hal yang law of the game yang juga tidak general gitu. Kayak misalnya peraturan kaos gitu. Kan kita nggak bisa maksain kalau misalnya ternyata daerahnya dingin, emang harus pakai baju yang berbeda gitu. Dengan yang misalnya daerahnya misalnya di tropis di Asia lebih hangat. Kayak kejadian kaosnya Kamerun waktu World Cup 2002. Yang ini ya, yang leg bong ya. Ya, yang no sleeve. Karena memang membuat mereka panas di situ gitu. Itu juga beberapa aturan yang pengen saya kritisi soal kaos, terus juga soal sponsor. Itu nggak ada aturan menetap tuh soal sponsor tuh. Emang kalau misalnya, emang pada akhirnya ada istilah penerapan hukum secara berlapis. Maksudnya gini, di regional beda, di internasional beda. Kayak misalnya di Indonesia sponsor bebas banyak. Tapi kan ketika tim itu akhirnya main di Asia, mereka akhirnya cuma satu ya. kan. Cuman itu juga jadi permasalahan juga. Kan itu membuat keluar biaya lagi buat tim untuk bikin kaos gitu. Untuk bikin kaos ada 1, ada 2, ada yang buat mereka tampil di Eropa. Itu keluar duit lagi gitu. Makanya kadang saya tadi waktu pas ngecek bahannya sebenarnya saya cek. Sebenarnya si IFAB ini juga beberapa kali bikin statement kalau mereka sebenarnya bikin aturan secara general gitu. Cuman masalahnya kan dalam proses pembuatan hukum itu ada asas material. Asas material ini adalah bagaimana membuat hukum sesuai keadaan yang terjadi. Karena IFAB ini isinya orang Britania, akhirnya ketika ya hukum yang dibuat ya hukum di Britania gitu. Karena dalam pembuatan hukum mau gak mau hukum itu dibuat ya berdasarkan kondisi yang terlihat secara real di depan mata gitu. Oke, tahan dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Propaganda, program sepak bola untuk Anda. Ya, kembali lagi di Propaganda, program sepak bola untuk Anda. Masih bersama saya Prasetya Fadeditya dan saat ini saya ditemani oleh Bung Aun Rahman. Tadi kita udah ngedengar kuliah 2 SKS ya dari Bung Aun. Oke. Malum, dosen ya. Dosen ya. Ngajar apa sih Un? Saya ngajar kebetulan mata kuliah komunikasi politik. Lebih ke komunikasi politik ya. Komunikasi politik sama jurnalistik kontemporer. Jurnalistik kontemporer. Nah, tadi di segmen pertama tadi kita ngomongin soal IFAB dan bagaimana hukum itu terbentuk gitu ya. Nah, Aun kan tadi bilang bahwa apa yang dibuat oleh IFAB itu pada akhirnya apa yang terjadi di Britania gitu. Nah, ini sama kayak soal kartu Un. Jadi sebenarnya pelanggaran ini tuh sudah ada sejak tahun 1881. Jadi udah tercatat gitu ya bahwa ada pelanggaran lah di sepak bola. Tapi saat kartu itu baru ada tuh kalau nggak salah di Piala Dunia 1970. Itu pun karena pada 1966 di Piala Dunia 1966 pemain Inggris ini dikasarin. Yang akhirnya bikin saat itu wasit Inggris yaitu Ken Aston. Dia ini mengusulkan untuk membuat kartu gitu. Berarti kan yang diucapkan Aun memang benar gitu. Ternyata dinamika yang ada di Britania. Mungkin kalau Inggris nggak dikasarin mungkin nggak akan ada kartu ya. Karena kalau misalnya pemirsa nonton The English Game yang ya, seriesnya Netflix yang tentang sepak bola awal itu kan bisa dilihat gimana itu kan awalnya sepak bola itu akhirnya bisa dimainkan oleh kaum proletar. Awalnya itu kan olahraganya kaum bangsawan gitu.
itu juga kejadiannya mirip gitu. Bagaimana peraturan itu dibuat untuk menguntungkan si kaum bangsawan ini gitu. Karena kebetulan waktu itu presiden FA-nya pun dari kaum bangsawan, walaupun akhirnya setelah lama-kelamaan lebih menyebar lah. Itu juga yang tadi fenomena yang soal Piala Dunia juga terjadi demikian. Mungkin kalau misalnya bukan Inggris yang dikasarin gitu, kita bicara misalnya soal Billy Bremernya Leeds, dia kan terkenal kasar banget gitu. Dan wasit gak pernah nyentuh dia sama sekali. Karena kalau di Inggris nasionalisnya Billy Bremer pemain tangguh bla 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 bla. Ya itu tadi pembuatan hukum ini kadang juga jadi bisa jadi subjektif tergantung pembuat hukumnya. Dan sepakat tadi sama fenomenanya karena Inggris yang dikasarin waktu itu, akhirnya keluarlah kartu. Bisa jadi kalau misalnya misal gitu. VAR pun saya lihat kejadiannya mirip gitu. Karena golnya Frank Lampard ke gawang Manuel Neuer gak disahkan kan. Di Piala Dunia akhirnya rame tuh. 10 harus ada goal line teknologi ya. Harus ada video assign referee buat membantu wasit. Kejadiannya seringnya kayak gitu. Kalau Inggris gak masalah ya udah gitu, gak akan ada terjadi masalah. Padahal kejadian bola yang nyentuh garis, kejadian ya pelanggaran itu kan sebelumnya juga udah pernah terjadi juga gitu. Namun sebenarnya hukum atau aturan yang dibuat oleh dirilis oleh FIFA itu tuh tujuannya buat apa sih, Wan? Apakah untuk menghilangkan kesalahan di dalam pengambilan keputusan di sepak bola? Ya, karena yang tadi saya di segmen sebelumnya saya bilang, orang Eropa ini senang banget bikin aturan sebenarnya. Bahkan dalam level mikro sekalipun gitu. Bahkan kalau misalnya mereka bisa bikin aturan bernafas tuh bakal mereka bikin. Sedetail itu gitu. Karena kan kalau misalnya kita tarik ke yang di alam Indonesia nggak bisa ekspor sawit ke Eropa. Indonesia mesti ganti barang lain. Maksud saya gini, Eropa itu punya kebiasaan itu gitu, bikin aturan menurut guanya itu gede gitu. Jadi kalau misalnya ditanya aturan IFAB itu buat siapa ya buat menjalankan sepak bola dengan cara mereka sendiri sebenarnya kalau saya lihat. Maksudnya menjaga kesucian sepak bola tapi versinya mereka gitu agar tidak jadi berbeda gitu. Karena kan mereka juga si orang-orang Eropa ini melihat Asia udah punya potensi besar untuk naik. Terus juga kita lihat banyak pemain Eropa ternyata memilih mengakhir karir di MLS ketimbang di Eropa ini sendiri. Dengan kata lain maksud saya adalah pesaing-pesaing Eropa ini juga mulai bagus gitu. Makanya karena sebagai bagian istilahnya kekuatan mereka cuma membuat hukum ini. Makanya mereka concern banget di sana gitu. Karena kalau misalnya bicara uang, lama-kelamaan tim-tim Amerika sama Cina lah gitu. Bakal punya uang lebih gede dari mereka gitu. Kalau misalnya mau jago-jagoan uang gitu. Kalau misalnya mau jago-jagoan uang, terus misalnya jago-jagoan fasilitas yang dari Amerika sama Cina ini kemungkinan besar bisa ngelewatin mereka. Makanya mereka istilahnya tetap bargaining position, ngurusin hukum itulah gitu. Kalau saya lihat demikian. Nah cuma kan yang jadi masalah ini adalah saat ya ada perubahan yang dilakukan seperti memberikan kartu. Cuma kalau kayak pelanggaran aja, definisi pelanggaran itu terkadang rancu juga gitu. Kadang ada yang kita pasti melihat berbeda gitu. Saya sama Aun misalkan. Ada orang ditabrakan, kolaps, mungkin saya pikir itu tidak pelanggaran, kalau itu pelanggaran, kata wasit pun akan berubah. Bukankah itu sama aja Un sebenarnya? Ya karena itu emang subjektivitas, maksudnya itu jawaban dengan wasit lagi pada akhirnya ya. Maksudnya hak prerogatif wasit dalam menentukan apakah itu terkait sebuah hukuman dalam pertandingan gitu. Kadang ada yang paling baru lah waktu Juventus lawan Milan. Buat saya itu Leo Bonucci itu nggak hand gitu. Tapi kan wasit menganggap itu handsball. Itu juga kan jadi perkara sulit juga gitu. Kayak ada banyak ketika tadi saya bilang orang Eropa itu senang banget hukum detail. Padahal hukumnya detail kan. Bagian mana aja yang handsball, bagian mana yang enggak. Tapi pada akhirnya di lapangan yang sering saya lihat adalah wasit pun membuat keputusan berdasarkan prerogatifnya dia sendiri gitu. Oke, penalti atau enggak, offside atau enggak. Bahkan ketika asistennya juga udah nambah juga di garis gitu. Tetap aja dia kan bikin keputusan dia sendiri juga gitu. Oke, tahan dulu. Jangan kemana-mana, tetap di propaganda program sepak bola untuk Anda.
Yang kembali lagi di propaganda program Sepak Bola Untuk Anda. Masih bersama saya Prasetya Fadaditya dan masih ditemani oleh Bung Aun Rahman. Oke. Tadi kita di segmen pertama ngomongin soal IFAB ya. Ya. Bagaimana aturan soal sepak bola, dan di segmen kedua tadi ngomongin soal bagaimana aturan itu dibuat gitu ya. Nah, di yang ketiga ini ada yang menarik soal aturan lagi nih, yaitu soal pergantian pemain. Menurut catatan saya pada 1863 sudah ada pergantian pemain. Tapi itu sifatnya aksidental. Karena orangnya nggak datang gitu. Padahal itu kan tahun 1889 nih. Itu timnas Wales lawan Skotlandia, kipernya nggak datang dan diganti sama orang yang ada penonton di situ. Nah, cuma kan aturan yang awal ini baru di 1970-an lah kalau nggak salah, baru ada pergantian pemain. Nah, sebenarnya kenapa sih aturan ini terjadi gitu? Kenapa sih aturan ini dibuat? Apakah harus ada insidennya terlebih dahulu? Sebenarnya tadi yang saya sebutkan juga di segmen sebelumnya, kalau sebenarnya pembuatan hukum itu juga ada asas material, di mana maksudnya adalah pembuatan hukum satu dibuat terkait kejadian kondisi yang terjadi saat itu atau berdasarkan pandangan pembuat hukumnya sendiri. Itu juga istilahnya pertanyaan, apakah harus ada insiden dulu baru terbuat hukum, apakah hukum dulu untuk mengatasi insiden. Ini kan pertanyaan yang agak mirip telur dulu ayam dulu gitu. Sebenarnya kalau saya prefer sebenarnya harusnya bisa lebih dinamis ya, karena kan satu harusnya hukum bisa maksudnya hukum yang dibuat law of the game ini bisa mengatasi masalah-masalah yang terjadi, yang soal garis gawang, soal pergantian pemain dan lain-lain. Tapi di satu sisi hukum ini juga harus siap ketika nantinya harus bersifat preventif, maksudnya kedepannya kalau nanti ada fenomena baru dalam sepak bola misalnya. Kalau misalnya ternyata kejadian yang kayak ternyata kiper bisa loncat di tiang kayak Wakashimatsu gitu. Beneran kejadian gitu. Kena tiang ya. Beneran kejadian. Apakah dibolehkan atau enggak? Itu kan belum ada hukumnya sampai sekarang. Atau enggak misalnya kalau pemain naik ke tiang gawang. Nah, itu kan pertanyaan. Maksudnya itu belum ada ya? Belum ada kan? Itu kan jadi pertanyaan saya. Maksudnya apakah boleh gitu? Karena sejauh ini aturan FIFA belum sampai sana. Bisa jadi apa yang digambarkan di film atau di komik itu kejadian juga gitu. Suatu hari nanti ya. Suatu hari nanti beneran kejadian gitu. Ternyata ada yang bisa terbang kayak di Shaolin Soccer gitu kan, gak ada yang tahu. Makanya maksud intinya adalah pembuatan hukum ini juga mesti bersifat preventif. Maksudnya bisa melihat dinamika ke depannya bakal ada apa. Harusnya ya, idealnya. Tapi kan juga yang sering terjadi peraturan baru dibuat setelah fenomenanya ada gitu. Nah ini kan sebenarnya kalau kayak gini ya, berarti kan selalu ada yang dikorbankan. Betul. Kayak misalkan tidak ada gol lain teknologi, yang dikorbankan kan Inggris. Ya untungnya IFAB punyanya Britania gitu kan, jadi bisa lebih mudah. Terus ini juga mungkin sama kayak aturan di pesawat gitu, bahwa ada larangan membawa cairan di atas 50 mili. Karena dulu sempat ada kejadian bom dipicu sama cairan di atas 50 mili. Gimana kalau di kemudian hari ada bom dan bisa dipicu sama cairan 30 mili, kan pasti berubah lagi kan. Cuma masalahnya akan ada korban gitu. Pasti ada korban, karena ya itu namanya juga kan hukum yang dibuat sama manusia, Bung Adit. Wah. Hukum yang dibuat manusia mau gak mau tidak bisa melangkahi yang bersifat masa depan ya. Karena tidak bisa diprediksi juga. Yang tadi yang Bung Adit bilang, gimana kalau ternyata bom itu dibuat dengan cairan bahkan 10 mili gitu. Gak perlu butuh cairan yang lebih banyak. Atau misalnya kita kaitkan lagi dengan sepak bola, gimana kalau ternyata ada pemain yang saya penasaran kalau misalnya pemainnya offset tapi dia gak di dalam lapangan gimana? Itu aja pertanyaan saya gitu. Kalau misalnya ternyata dia tuh muter lari lewat belakang gawang buat menghindarin offset gitu, itu kan belum ada aturannya sampai sana. Buat nyetak golnya gitu. Terus juga banyak hal lain kayak misalnya nyimpen barang-barang selain barang penting di gawang itu kan gak ada aturannya. Ada banyak hal yang sebenarnya kayak tadi saya bilang, karena hukumnya hukum manusia tidak bisa memprediksi banyak hal juga dan tidak juga bisa menjangkau banyak hal juga. Gitu. Nah kalau ini ngomongin soal aturan dengan industri sepak bola yang sekarang, kita ngomongin soal pergantian pemain. Di tahun 1958 ini boleh ada 1 pergantian pemain dan 1 kiper. Terus naik lagi 2 pergantian dan 5 pemain cadangan pada 88. Terus ada 2 pergantian 1 kiper dari 7 cadangan tahun 94. Dan baru tahun 95 ini baru ada 3 pergantian pemain seperti yang kita kenal sekarang ini. Bahkan kan sekarang ada boleh pergantian pemain di
perpanjangan waktu ya kalau salah satu pemain. Bahkan Liga Inggris tuh udah mulai 5 kan ya. Ya di 2000 setelah corona ini kan ya. Setelah corona ini. Nah, ini kan jadi fenomena menarik kan. Karena dulu kan kalau pemain bola itu cuma 11 pemain kan. Yang artinya jumlah pemain sepak bola lebih sedikit. Sementara sekarang bisa 18 pemain karena ada 7 cadangan. Aturan ini juga berarti mempengaruhi industri sepak bola ke depannya ya. Betul. Bisa jadi bahkan kan ya ada opsi bahkan nambah lagi kan. Kemungkinan cadangannya gitu. Cuman apa ya? Saya nggak ngelihat sepak bola bakal bisa cair basket pergantian pemainnya gitu. Yang langsung pulang langsung bisa balik lagi. Kalau nggak mirip futsal deh gitu, dimana setelah main bisa masuk lagi gitu. Soalnya kan juga situasinya beda ya karena lapangan basket kan kecil. Jadi memang memungkinkan untuk terjadi pergantian pemain yang cepat gitu. Sementara lapangan sepak bola kan agak luas dan juga tingkat kelelahannya mungkin agak berbeda dengan futsal gitu. Yang saya belum melihat kalau akan ada penambahan mungkin ya. Cuman tadi sepakat sama Bung Adit, pengaruhnya besar. Makin banyak pergantian pemain, berarti pemain yang main bakal lebih banyak. Tentunya akan pengaruh dari kontrak mereka juga misalnya. Karena kan biasanya pemain kalau di Eropa gaji terus juga gaji si bonus dia main juga ngaruh gitu. Bakal ada banyak pengaruhnya. Peningkatan pengaruh terhadap aspek taktis juga pasti. Pelatih jadi punya lebih banyak opsi. Kan kalau misalnya 3, kadang 3-3-nya misal gitu. Babak pertama 3 pemain cedera ya udah habis di babak pertama. Sementara kalau misalnya dia punya ini ya udah masih ada stok lagi gitu. Nah, Aun pernah dengar gak sih kalau akan ada wacana untuk memanjangkan tiang gawang? Ya, itu pernah dengar sih. Nah, itu kan kalau nggak salah satu alasannya karena sedikitnya gol yang terjadi. Ya. Ya kan, jadi agar sepak bola lebih menarik, lebih banyak gol dengan memanjangkan tiang gawang gitu kan. Cuma kan masalahnya kenapa jarang ada gol yang terjadi juga kan karena apa ya? Evolusi dari sepak bola ini sendiri kan, evolusi taktik di lapangan, bagaimana sekarang tim approach defensifnya jauh lebih bagus ekstrim, daripada yang dulu gitu kan. Apalagi kan kalau kita lihat main bola gitu, pemainnya terkesannya ya kayak lebih santai. Oh iya. Kalau sekarang kan pressing gitu. Bahkan ada tim yang bertahannya beneran di garis paling akhir gitu. Kalau misalnya mereka bisa defense di gawang, kayaknya di gawang itu. Contohnya Atletico gitu. Kalau mereka bisa defense di gawang, bakal di gawang mereka. Itu juga sepakat sama Bung Adit. Buat saya konyol sih kalau melebar. Ini itu ide mirip-mirip banget pola pikirnya Amerika gitu. Sesuatu yang besar tuh bakal lebih ramai, padahal enggak juga. Mereka kan ya baseball, football tuh kan besar tuh sih ininya. Apa istilahnya buat nyetak angkanya. Kalau misalnya gawang makin besar juga skornya makin besar dan mungkin akan terjadi, buat saya sih gak bakal semenarik sekarang ya. Karena kan dengan gawang yang lebih besar kemungkinan nyetak gol lebih besar. Gitu. Angka-angkanya pun bakal jadi, mungkin bakal sama kayak rugby atau football yang sampai puluhan gitu. Kalaupun mau ya aturan angkanya pun harus diubah juga. Misal satu golnya nggak jadi 1 gitu. Misal 7 kayak American football gitu. Nah, dari sekian banyak perubahan aturan, kan kita tadi udah ada pergantian pemain, udah ada kartu, terus ada kayak mungkin aturan offside, aturan handsball. Sekarang kan pokoknya kalau kena tangan hands gitu. Yeah. Terus ada aturan back pass. Yeah. Nah, dari sebanyak perubahan aturan ini, menurut Aun yang mana sih yang paling Aun favorit? Kalau nggak ada itu kayaknya nggak rame gitu. Sebenarnya di antara semua sebenarnya perubahan aturan adalah yang paling saya suka ya. Sebenarnya adalah menghilangkan golden goal. Oh, menghilangkan golden. Karena waktu ada golden goal tuh kayak ya udah sudden death itu sudden death banget, kayak kalau misalnya 90 menit imbang masuk perjalanan waktu lawannya takul ya udah. Dan kerugian buat TV juga sebenarnya. Iya, kerugian buat TV ya udah gitu. Pertandingan selesai gitu. Karena saya ngalamin banget waktu final Liga Indonesia 2002. Antara Persita lawan Persikota. Petrokimia. Petrokimia itu kan nyetak golden goal gitu. Dan itu menyakitkan banget kayak, padahal Persita tuh kayak saya lihat masih punya kans buat memenangkan pertandingan. Tapi karena kebobolan itu, ya udah. Saya lihatnya kalau misalnya ketika golden goal hilang tuh banyak partai yang jadinya menarik gitu. Karena akhirnya kan tim punya peluang lah, meskipun misalnya mereka kebobolan di extra time gitu.
Favorit saya masih menghilangkan golden Golden goal. goal ya. Ya menarik banget nih bahasan kita soal aturan di sepak bola dan hukum juga di sepak bola tadi. Bagaimana aturan dibuat ya. Ya mau tidak mau harus nunggu insiden dulu kan pada akhirnya Betul. meskipun ada jatuh korban. Ya tidak terasa sudah 30 menit kami menemani Anda dengan cerita-cerita menarik di sepak bola. Buat Anda yang terlewat, Anda bisa menyaksikannya di YouTube ligalaga.id. Jangan lupa untuk terus menyaksikan program propaganda, program sepak bola untuk Anda setiap hari Minggu pukul 7:30 malam. Saya dan segenap kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.